Oke, kita akan lanjutkan sesi diskusi kita di pertemuan ini mengenai losis pada proses produksi CPO, mulai dari stasiun awal sampai dengan stasiun akhir. Tetapi tidak semua kita akan bahas, hanya yang akan kita bahas yang punya urgensi tinggi terkait dengan besarnya potensi kehilangan minyak pada titik tersebut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai potensi losis yang terjadi di stasiun rebusan atau sterilizer. Nah, di stasiun ini paling tidak ada 3 potensi yang bisa memicu kehilangan minyak. Yang pertama adalah kehilangan minyak dalam tandaan kosong, kemudian kehilangan minyak pada air kondensat, dan yang ketiga adalah naiknya asam lemak bebas yang tentu saja akan menurunkan kadar minyak dalam buah sawit. Nah, untuk kehilangan minyak dalam tahan kos biasanya terjadi karena minyak diserap oleh tahan kos karena TBS yang terlalu lama direbus atau TBS yang direbus sudah kelewat masak atau fraksinya sudah tinggi. Nah, kemudian yang kedua adalah kehilangan minyak pada air kondensat. Nah, kehilangan minyak pada air kondensat ini disebabkan karena suhu lama perebusan dan tekanan perebusan terlalu tinggi, sehingga mengakibatkan sebagian minyak larut dalam air kondensat kemudian ikut terbuang bersama air kondensat yang juga disebabkan oleh keadaan buah yang terlalu masak. Nah, yang ketiga naiknya ALP. Naiknya ALP ini tentu saja akan tadi ya menambah hilangnya minyak gitu kan, karena terjadinya reaksi pembentukan asam lemak bebas. Nah, untuk tindakan pengendalian terhadap potensi losis di stasiun sterilizer ini supaya tidak terjadi itu ada 4. Yang pertama adalah menghindari adanya buah mentah dan terlalu masak dengan cara menjaga keserasian antara jumlah tekanan dan lamanya proses perebusan. Kemudian kedua, pemilihan metode perebusan sesuai dengan kondisi TBS yang diterima oleh pabrik. Yang ketiga, suhu dan waktu maupun tekanan perebusan harus diatur dengan tepat. Dan yang keempat, pembuangan udara dalam sterilizer. Yang ini nanti bisa kita pakai untuk menekan naiknya asam lemak bebas. Lanjut kita melihat untuk di stasiun perubahan, yaitu di alat tracer. Ini juga bisa terjadi kehilangan minyak yang dipicu pada 3 potensi. Yang pertama adalah kehilangan minyak yang diserap janjangan kosong. Yang kedua adalah kehilangan minyak akibat buah tidak lepas dari janjangannya. Dan yang ketiga adalah adanya buah KT Kopen. Untuk potensi 1 dan 2 disebabkan oleh pemasukan tandan buah rebus ke dalam mesin penebah yang tidak merata. Karena bila mesin penebah dibebani terlalu banyak, maka akan terjadi penyerapan minyak ke dalam tandan. Bisa juga penyebabnya adalah jika sudut sekat bantingan terlalu kecil, maka akan menyebabkan tankos akan terlalu lama berada di dalam tracer atau penebah. Kemudian ketika buah berikutnya masuk, maka akan terjadi penyerapan minyak pada tankos yang masih berada di dalam tersebut. Nah, jika sudut sekat bantingan terlalu besar, maka tandan buah terlalu singkat berada dalam tracer sehingga banyak buah yang terikut dalam tandan kosong. Artinya untuk sudut sekat ini memang harus kita set sesuai dengan norma yang ada. Tidak boleh terlalu besar maupun tidak boleh terlalu kecil. Nah, untuk buah KT Kopen ini biasanya disebabkan oleh yang pertama kemungkinan cara rebusan yang tidak tepat. Yang kedua bisa juga disebabkan oleh perlakuan bantingan yang tidak sesuai dengan norma, sehingga dampaknya terbentuklah buah KT Kopen. Penyebab lain bisa juga karena adanya buah mentah dari kebun yang ikut terolah, atau buah sakit atau abnormal dari kebun yang mana buah ini akan sulit memberondol walaupun direbus dengan norma yang sesuai dengan SOP di pabrik. Nah, adapun cara untuk mengatasinya, kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah pengumpanan kita harus yakin dilakukan secara merata sesuai dengan kapasitas tracer sehingga tidak terjadi shock overloading. Kemudian yang kedua, pengaturan sudut sekat dengan kecepatan putaran drum harus sesuai
Kecepatan putaran juga konstan. Kalau masih ingat dulu untuk RPM-nya 22-25 RPM. Kemudian perubusan di sterilizer dilakukan sesuai norma supaya nanti tidak berdampak kepada kehilangan minyak di stasiun tracer maupun stasiun setelahnya. Menghindari mengolah buah mentah dari kebun dan yang pasti juga menjaga kebersihan peralatan. Nah, ini adalah gambaran potensi losis dan juga tindakan pengendalian losis di stasiun perban atau tracer. Yang berikutnya adalah losis di stasiun pelumatan atau di alat digester. Ada satu potensi di sini yaitu kehilangan minyak dalam ampas. Nah, biasanya disebabkan oleh satu, bisa ke volume adukan yang kurang. Yang kedua juga bisa disebabkan oleh pemanasan yang tidak cukup. Yang ketiga juga bisa disebabkan karena pisau adukan terlalu pendek, atau jumlah pisau adukan yang kurang, atau juga bisa karena putaran pisau yang tidak cocok, dan bisa juga disebabkan karena lubang pengeluaran minyak dan air tersumbat. Nah, potensi losis ini bisa kita antisipasi dalam melakukan pengendalian seperti yang pertama menjaga volume adukan agar tetap penuh atau minimal kita jaga pada 3/4 volume adukan. Kemudian pemanasan dengan uap harus dipertahankan suhunya sesuai dengan norma yaitu 90-95 derajat Celcius. Waktu pelumatan 15-20 menit. Putaran pisau harus kita sesuaikan antara 22-25 RPM. Kemudian jumlah dan panjang pisau pengaduk juga harus kita perhatikan. Dan jangan lupa bahwa untuk lubang pengeluaran air dan minyak harus dijaga jangan sampai sekalipun tersumbat. Nah, kemudian di stasiun berikutnya yaitu di stasiun pemerahan dengan menggunakan alat screw press masih ada potensi kehilangan yaitu hilangnya minyak dalam ampas yang tinggi. Nah, biasanya kehilangan minyak di ampas yang tinggi ini dipicu oleh beberapa hal, yaitu bisa karena peralatan, misalnya main screw-nya sudah aus atau silinder press-nya sudah aus, kemudian tekanan hidroliknya sudah mulai berkurang gitu kan, atau juga karena dari sisi SOP proses, misalnya pengenceran air yang kurang atau terlalu berlebihan. Nah, potensi losis yang ada di pemerahan ini kita bisa antisipasi dengan melakukan beberapa tindakan pengendalian. Yang pertama adalah mengganti dan memperbaiki peralatan yang sudah rusak. Misalnya kalau tadi adanya peralatan main screw dan silinder press yang sudah aus. Kalau sudah aus ya berarti harus kita ganti. Kemudian tindakan pengendalian yang lain adalah menyesuaikan tekanan gempa dengan jumlah massa yang masuk. Dan tidak kalah pentingnya yaitu pemberian air pengencer disesuaikan dengan jumlah TPS yang masuk. Kalau masih ingat dulu untuk air pengencer ini pakai air panas, suhunya 90 derajat Celcius. Selain untuk pengenceran juga fungsinya untuk mencegah agar lubang seser tidak tersumbat. Oke, selanjutnya ini adalah kehilangan di stasiun pengolahan inti, yaitu di cake breaker conveyor dan juga di debris carver. Nah, di CBC maupun debris carver bisa terjadi potensi hilangnya inti dalam jumlah yang tinggi di ampas. Nah, penyebabnya apa? Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan hilangnya inti yang cukup tinggi di dalam ampas. Yang pertama adalah karena operasi screw press kurang sempurna, misalnya karena silinder pressnya sudah aus atau tekanan hidroliknya kurang. Nah, kemudian juga bisa disebabkan operasi fiber cyclone kurang sempurna, penyetelan angin hisapannya terlalu kuat sehingga biji terikut akan dihisap. Kemudian penyebab lain adalah cake press kurang kering sehingga fiber ikut biji akan tinggi. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Nah, cara mengatasinya yang pertama adalah kita periksa silinder press-nya. Kalau misalnya silinder press-nya sudah aus, maka perlu dilakukan perbaikan atau penggantian. Kemudian yang kedua, kita atur penyetelan angin dari blower, sebab jika terlalu kuat dapat menyebabkan biji ikut dihisap oleh blower.
dan jika terlalu lemah menyebabkan fiber tidak terhisap semuanya dan banyak dijumpai fiber yang ikut bersama biji pada polishing drum. Nah, kemudian yang ketiga juga kita harus periksa steam pemanas dan kecepatan putar breaker conveyor sehingga pengeringan biji dan fiber berjalan baik sebelum masuk ke debricarber. Demikianlah beberapa studi kasus mengenai potensi losis di proses produksi CPO mulai dari stasiun awal sampai akhir, dan kita hanya membahas beberapa titik yang memang potensi losisnya relatif tinggi dibandingkan dengan titik yang lain, dan ini menjadi gambaran besar kita mengenai bagaimana losis itu bisa terjadi dan bagaimana cara untuk mengendalikan supaya losis tidak berlanjut di proses produksi berikutnya. Oke, kita akan ketemu lagi nanti di sesi berikutnya dengan pembahasan selanjutnya. Terima kasih.